Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, asrama Polsek Serpong ludes terbakar. Bapeten kembali menemukan radioaktif di 7 titik di Kabupaten Serang. Bayar ratusan juta, warga desa Tengkurak kecewa pembuatan sertifikat tidak kunjung selesai. Asrama Polsek Serpong di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan ludes terbakar. Di asrama tersebut terdapat belasan rumah yang ditempati anggota Polri. Kobaran api yang disertai asap tebal terlihat dari lokasi terbakarnya asrama polisi yang dihuni oleh personil Polsek Serpong. Banyak bahan yang mudah terbakar disertai angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merembet hampir ke seluruh asrama. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah dan dengan cepat merembet ke rumah lainnya. Sebab kebakaran ini kebakaran mungkin terjadi arus listrik, Pak. Akibat angin kan gede tadi, jadi cepat nyamber. Api ini cepat ngerembet ke atap-atap keluarga. Sebagian besar sih kayak gitu aja, Pak, kabarnya. Ini ada berapa rumah yang kena? Kurang lebih 16 unit rumah. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Gelombang unjuk rasa soal tunjangan anggota DPR RI masih terjadi di sejumlah daerah. Di Kota Cilegon, puluhan mahasiswa datang ke gedung DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka. Masa aksi langsung ditemui pimpinan dan sejumlah anggota dewan lainnya. Mahasiswa dan wakil rakyat berdiskusi soal yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Selain diskusi, mahasiswa juga memanjatkan doa untuk para korban yang meninggal dunia dalam unjuk rasa di beberapa daerah di Indonesia akhir-akhir ini, termasuk almarhum Afan Kurniawan. Melihat kondisi negara hari ini, banyak sekali tindakan represivitas yang dilakukan oleh Polri yang seharusnya mengayomi atau melindungi rakyat yang sedang bersuara untuk mewakili suaranya. Namun hari ini kita dipertontonkan semua kepolisian itu menindas rakyatnya. Kalau terkait ke tuntutan yang disampaikan ke Dewan, apa, Kang? Kita menuntut ke Dewan untuk selalu transparansi ke kita dan selalu menerima kalau jika kita ingin berdiskusi dengan dewan-dewan. Ya, tadi kami berdiskusi, berdialog, dan menerima aspirasi dari Aliansi BEM Banten, dan hari ini mereka melakukan aksi dan ada beberapa poin yang berkaitan dengan catatan dan juga evaluasi berkaitan dengan dinamika politik dan juga situasi yang ada di nasional. Dan mereka memang memberikan evaluasi, saran yang konstruktif bagi perbaikan dan juga pembenahan instansi baik itu Polri maupun juga DPR. Usai berunjuk rasa dan berdiskusi, mahasiswa yang dikawal ratusan petugas kemudian membubarkan diri secara tertib. Ariel Maranus dan Najib Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten kembali menemukan benda yang mengandung radioaktif di sekitar kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Setelah ditemukan 2 titik, Bapeten kembali menemukan benda yang mengandung radioaktif di 7 titik. Petugas sudah mengevakuasi benda tersebut dan mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas di sekitar lokasi atau menerobos garis polisi yang sudah dipasang karena dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi kesehatan warga.
Sebelumnya Bapeten hanya menemukan radioaktif berupa 7 kuintal scrap metal yang mengandung cesium 137 di lapak rongsokan. Sedangkan terkait temuan baru, Bapeten mengamankan tanah urugan yang mengandung radioaktif. Akses jalan di daerah tersebut sementara masih ditutup total karena sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penutupan akses jalan membuat perekonomian warga terganggu, namun Bapeten belum berani membuka jalan tersebut. Terkait penemuan tersebut tidak berdampak terhadap okupansi kunjungan hotel yang berada di lokasi tersebut, pasalnya masih dinyatakan jarak aman. Pertama ya memang dari jarak ya, dari segi jarak, dari lokasi ditemukannya titik radioaktif itu kita 2 hingga 3 km radiusnya, jadi bisa dibilang cukup dalam jarak yang aman, dan kondisi saat ini untuk di hotel sendiri cukup aman ya bagi kita. Yang penting kita tidak penghimbauannya mengikuti himbauan, tidak mendekati titik lokasi itu saja. Dan dari hasil monitoring dengan radius 5,5 km, Bapeten menemukan paparan radioaktif yang lebih besar berupa scrap metal dan urugan tanah di 7 titik. Oleh karena itu, kawasan yang terpapar radioaktif masih dalam pengamanan agar tidak membahayakan kesehatan manusia. Meski diprotes warga, Bapeten belum berani membuka akses jalan karena di kawasan modern Cikande, tepatnya di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, masih ada zat radioaktif. Ini yang bisa dilakukan oleh Bapeten ya, itu memang kita melakukan setelah penemuan yang pertama, kita melakukan pelebaran radius monitoring gitu ya, dari awalnya 2,5 kilo menjadi 5,5 kilo. Dan dari hasil monitoring lanjutan kita temukan ada beberapa daerah lagi yang terindikasi paparan radiasinya lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Nah kemudian kita bersama dengan kepolisian dan juga Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengamanan terhadap daerah itu dengan memasang safety perimeter lah ya, garis pengaman. Dengan harapan bahwa masyarakat tidak melintasi daerah yang sudah dibatasi itu, tapi kalau hanya melewati melewati sekilas gitu nggak apa-apa, tapi jangan sampai memasuki daerah itu karena itu akan membahayakan. Pihaknya belum bisa memastikan kapan temuan zat radioaktif tersebut akan dievakuasi dari lokasi. Masalahnya adalah pemindahan zat radioaktif sulit dilakukan akibat tidak ada tempat penyimpanan dan mempertimbangkan keselamatan pekerja. Masyarakat perlu bersabar dan menghindari paparan radiasi. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.